Oke, berikutnya PD order 1 homogen. PD order 1 homogen. PD seperti apa yang menjadi PD homogen ya. Oke, jika kita punya persamaan diferensial order 1, bentuk umumnya itu kita punya Y aksen sama dengan suatu fungsi dalam T dan Y gitu kan ya. Awalnya kalau ini merupakan fungsi rasional MTY NTY gitu ya. Itu ada negatifnya biar bisa berubah menjadi itu yang persamaan 17. Maka kalau Y aksennya saya ubah menjadi DY DT gitu ya. Maka kita punya, kalau ini dimodifikasi, ini sama dengan itu, maka kita punya persamaan 17 ya. Jadi kita bisa berdasarkan bentuk itu atau berdasarkan bentuk yang persamaan 17. Nah, kapan persamaan 1 ini atau persamaan 17 itu menjadi PD homogen? Kalau di terpisah tadi kan kita punya FTY-nya fungsi rasional tapi pembilang penyebutnya masing-masing dalam variabel yang berbeda gitu ya. Kalau ini masih campur, TY yang di bawah juga TY. Dia disebut PD homogen jika memenuhi salah satu dari 4 itu ya. Jadi kalau 3 yang bentuk 1, 2, 3 kita ceknya dari persamaan 1. Yang cara keempat ini kita ngeceknya dari yang persamaan 17 ya. Dari persamaan 17. Cara pertama, jadi kalau kita punya persamaan di persamaan 1 ini DY DT sama dengan FTY, ini merupakan persamaan homogen jika FTY, jadi FTY itu merupakan fungsi dalam Y per T atau fungsi dalam T per Y ya. Artinya kalau kita bisa mengubah FTY, fungsi dua peubah itu ya, T dan Y, menjadi fungsi dalam atau merupakan fungsi, kita bisa menyatakan dia menjadi fungsi dalam Y per T atau T per Y, maka dia adalah PD homogen ya, dia adalah PD homogen. Oke, saya hapus dulu. Oke, cara yang kedua, jika FTKT kita punya FTY, kemudian kita ubah Y ini dalam bentuk K kali T gitu ya. Kalau tadi kan kita punyanya dia fungsi dalam Y per T gitu ya, atau fungsi dalam T per Y ya. Fungsi dalam T per Y. Oke. Nah, kalau dia fungsi dalam T per Y, kalau ini kita misalkan Y per T atau T per Y itu suatu variabel yang lain, kalau di situ K gitu ya. Artinya kita punya Y sama dengan K dikali T. Nah, kita pakai itu. Kita gantikan Y sebagai K kali T. Kalau kita substitusikan ke fungsi awalnya ini, kalau dia sama dengan itu, jadi fungsi dalam 1 dan K, konstan dan parameter K, maka dia adalah fungsi, dia adalah persamaan homogen. Itu cara kedua ya. Jadi cara pertama tadi kalau kita bisa memodifikasi itu atau
nyatakan itu sebagai fungsi dalam Y per T atau T per Y, maka dia persamaan homogen. Yang kedua, kalau kita substitusikan Y sama dengan K kali T, dan dia menjadi fungsi dalam 1 dan K, maka dia adalah fungsi homogen, persamaan homogen. Cara yang ketiga, kalau kita kalikan K ke masing-masing variabel, K kali T di situ, K kali Y di sana, maka dia akan menjadi fungsi awal, yaitu fungsi T dan Y. Itu cara ketiga ya. Cara keempat, kalau kita punya yang persamaan 17, M dt plus N dy sama dengan 0. Dia merupakan persamaan homogen jika M yang awalnya dia fungsi dalam T dan Y, kemudian kita kalikan dengan lambda masing-masing, M lambda T lambda Y, maka kita bisa menyatakannya dalam bentuk itu, lambda pangkat P dikali fungsi M yang aslinya. Begitu juga untuk N lambda T lambda Y, maka dia menjadi lambda pangkat Q dikali fungsi N aslinya. Nah, dia akan homogen kalau pangkatnya sama. Di sini pangkat P, di sini pangkat Q. Kalau P dan Q-nya sama, misalnya sama-sama pangkat 2, sama-sama pangkat 3 gitu ya, maka dia adalah PD homogen. Dia adalah PD homogen. Contoh misal. Nah ini. Tentukan penyelesaian dari x kuadrat min y kuadrat dx plus xy dy gitu ya. Ini kan bentuk yang mn. Ini kita punya m, ini kita punya n, maka m lambda x lambda y akan sama dengan apa di sana? Lambda x kuadrat dikurang lambda y kuadrat sama dengan lambda kuadrat x kuadrat min y kuadrat. Gitu ya. Ini lambda kuadrat x kuadrat, ini lambda kuadrat y kuadrat. Difaktorkan jadi lambda kuadrat x kuadrat y kuadrat. Ini sendiri adalah m yang awal tadi. Oke. Artinya kita punya lambdanya pangkat 2. Nah, kita cek yang n apakah pangkat 2 juga atau enggak. Kita punya n lambda x lambda y sama dengan lambda x dikali lambda y sama dengan lambda kuadrat xy. Xy sendiri sama dengan n, lambdanya pangkat 2. Karena sama-sama pangkat 2 dan bisa dinyatakan seperti itu, maka ini adalah PD homogen ya, PD homogen. Oke, kalau misalkan mau dipakai cara yang pertama atau cara yang kedua atau cara yang ketiga misal, maka kita harus menyatakan dia dalam ya aksen sama dengan ya kan, atau dy dx sama dengan apa gitu kan. Oke. Nah, dari sini kalau kita nyatakan dia akan jadi dy xy gitu ya, xy kali dy sama dengan min x kuadrat min y kuadrat dx, maka dy dx sama dengan min x kuadrat min y kuadrat per xy kan gitu, atau y kuadrat min x kuadrat per xy. Nah, yang cara satu artinya apakah bisa dibentuk atau bisa dinyatakan sebagai fungsi dalam y per x atau x per y kan gitu. Nah, ini sama dengan y kuadrat per xy dikurang x kuadrat per xy kan gitu. Dengan syarat x tidak 0, y tidak 0 gitu ya, atau nah, di sini ada y kuadrat, di sini ada xy, maka dia menjadi y per x dikurang x kuadrat per xy, x per y. Fungsi dalam y per x dengan mengubah ini menjadi 1 per x per y per x gitu ya, y per x. Dia adalah fungsi dalam y per x. Atau fungsi dalam x per y juga boleh, ini 1 per x per y min x per y. Dia adalah fungsi dalam x per y.
Itu kalau kita pakai cara yang pertama. Mau pakai cara kedua, ketiga, boleh. Silahkan dicoba ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, berdasarkan cara yang pertama, karena FTY ini kita bisa nyatakan dia sebagai fungsi dalam Y per T atau fungsi dalam T per Y, maka kita bisa memisalkan ini kayak yang tadi. Y per T ini sebagai U di sana. Jadi kita misalkan Y per T sama dengan U, maka kita punya Y sama dengan U dikali T. Nah, nantinya kita substitusikan Y sama dengan UT ke sana. Sehingga kita punyanya adalah fungsi dalam T sama U, nggak ada Y lagi gitu ya. DY-nya juga diganti. Karena Y sama dengan U kali T, perkalian dua fungsi, maka untuk mendapatkan diferensialnya sama untuk mendapatkan turunan dari dua fungsi itu. Ya, DY dari sini tadi, DY sama dengan D dari UT, sama dengan UDT ditambah TDU, kan gitu. Aksen V ke aksen U itu ya. Oke, disubstitusikan ke sana. Nah, nantinya kita akan mempunyai PD terpisah dalam U sama T. Y-nya tidak muncul lagi ya. Dalam U sama T. Nah, kalau mau pakai satunya dalam T per Y sama, maka di sini T sama dengan U kali Y, DT-nya kita cari. Nah, kalau pakai yang bawah, maka kita akan punya persamaan baru dalam Y sama U. Idenya adalah kita mendapatkan persamaan terpisah ya. Persamaan terpisah, kalau yang di sini dia dalam T dan U, yang di bawah dia dalam Y dan U. Kalau sudah terpisah, integralkan kan selesai. Ya. Nah, itu. Jadi substitusi permisalan yang dibuat sehingga mendapatkan PD terpisah dalam bentuk baru, X dan U, atau itu tadi T dan U atau Y dan U ya. Oke, nah, misal kita punya itu dy dt sama dengan f dari T dan Y, suatu fungsi dalam T dan Y, bisa dinyatakan seperti itu. Karena dia homogen, maka f T dan Y bisa dinyatakan sebagai fungsi dalam Y per T. Kita misalkan Y per T-nya adalah U, maka dy-nya adalah TDU plus UDT. Kita substitusikan ke sana, dy-nya sama dengan itu, TDU plus UDT, dt-nya tetap sama dengan FU ya. Sehingga TDU plus UDT sama dengan FU dt. Kita kumpulkan T dengan T, U dengan U supaya dia jadi PD terpisah. Idenya adalah PD terpisah. Ya, kita punya itu. TDU sama dengan FU min U dt. Nah, karena di sini ada T, ada U, ada T, kita bagi kedua ruas ya. DU dapatnya DU per itu sama dengan DT per itu. Sudah PD terpisah. Diintegralkan kedua ruas, selesai. Ya. Nah, tadi sudah dicek tadi homogen sudah. Tadi ngeceknya homogen. Nah, sekarang kita misalkan di situ punya adalah Y per X ya. Y per X. Sehingga kita punya Y sama dengan U kali X. dy-nya sama dengan UDX plus XDU. Disubstitusikan ke PD awal, didapat itu. X kuadrat, Y-nya menjadi UX, jadi UX dikuadratkan DX plus X dikali Y, Y-nya UX, dy-nya UDX plus XDU. Dijabarkan seperti itu, didapat PD terpisah dalam X dan U. Ini kalau diintegralkan kan selesai nih. Ya kan, diintegralkan selesai. Setengah X jadi ln X, U jadi setengah U kuadrat, konstan ya. Itu adalah ide untuk PD homogen. Ya, kita punya solusinya adalah itu. Nah, karena tadi PD awalnya itu dalam X dan Y, maka bentuk U ini tadi kita harus kembalikan tadi permisalannya yang di awal kan U sama dengan Y per X. Maka kita kembalikan ke sana. Kita gantikan U sebagai Y per X, maka kita dapat solusi dalam X dan Y. Itu adalah solusinya. Aman? Aman ya.
Itu adalah medan arahnya untuk solusi itu. Silakan coba di mapel. Contoh yang lain. X min Y dx sama dengan 2x dy gitu ya. Sekarang kita coba cek untuk itu dengan menggunakan cara yang kedua ya, cara yang kedua. Kita jadikan dia dx dy ya. 2x dy sama dengan y min x dx itu kan jadinya, sehingga dy dx-nya sama dengan y min x per 2x. Nah, kita punya fxy-nya itu. Nah, sekarang untuk cara yang kedua, kita punya fx kx gitu kan, y-nya kita ganti kx, maka dia sama dengan y-nya diganti kx, jadi k kali x dikurang x per 2x sama dengan apa di sana? Masing-masing ada x, masing-masing ada x, ini dengan syarat x-nya tidak 0, maka kita punya k min 1 per 2. Ini adalah fungsi dalam konstan dan parameter k. Yang ada kan k sama konstan 1 sama 2 di sana kan ya. Dia fungsi dalam 1 dan k. Karena memenuhi itu, maka dia adalah persamaan diferensial order 1 homogen ya. Ini pakai yang cara 1, kita nyatakan dia dalam fungsi y per x ya. Oke, dengan cara yang sama, dimisalkan y sama dengan ux, boleh, atau kita pakai x sama dengan uy, boleh gitu ya. Kalau di situ y sama dengan ux, disubstitusikan ke PD awal, dijabarkan, maka kita punya PD terpisah ya. Kita punya PD terpisah. Kedua ruas diintegralkan, maka kita punya itu setengah ln x plus ln 1 plus u plus c. Kita kembalikan u-nya y per x, maka kita punya itu. Oke, sehingga solusinya adalah nah, kalau sudah selesai gini kan, kalau mau ngopi kan enak tuh. Kalau masih ada PR gitu kan, kalau ngopi gitu nggak enak ya. Oke, itu PD homogen. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom diskusi ya, di kolom diskusi, atau bisa di kolom komentar ya, bisa di kolom komentar di bawah. Oke, sebelum selesai saya kasih kenang-kenangan, silakan lihat halaman 45 di buku bersama diferensial biasa punya saya. Silakan kerjakan 4578, silakan pilih yang homogen sama yang terpisah ya. Kalau bisa dipisahkan pakai terpisah. Kalau homogen maka selesaikan dengan cara homogen, gitu ya. Oke, sebelum saya tutup sesi ini, silahkan subscribe channel ini ya, silahkan komentar, nyalakan tombol loncengnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.